Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Mustafa habibina sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyati azwajihi wa ahli baitihi al-kiram wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Amma ba'd, fa ayyuhal hadirun, alhamdulillah wa syukurillah, la haula wala quwwata illa billah. Ampun tanya kula mboten mriki. Pada pagi hari ini saya diberikan kesempatan untuk kembali bersilaturahim ke Masjid Al-Barakah dan berjumpa kepada jamaah sekalian yang semoga di bulan suci Ramadan ini kita semua senantiasa diberikan kelimpahan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga tentunya kita selalu berharap-harap di akhirat kelak kita semua diberikan kelimpahan rahim atau kasih sayang Allah yang khusus diberikan oleh Allah kepada hamba-hambanya yang beriman. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah, pada pagi hari ini saya ingin membawakan suatu tema yang cukup menarik. Saya terinspirasi dari membaca surat Luqman ayat 12. Ini sangat bagus sekali karena ini adalah perintah Allah yang diturunkan kepada seluruh nabi-nabi sebelum Rasulullah SAW. Sebagaimana Luqman ini periodenya sebelum Rasulullah Nabi Allah Dawud alaihissalam ini diutus, beliau sudah diberikan hikmah atau kebijaksanaan atau kelebihan-kelebihan, baik itu ilmu agama ataupun ilmu-ilmu yang lain. Di dalam surat Luqman ayat 12, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad atayna Luqmanal hikmata an yashkur lillah wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Yang kurang lebih terjemahannya adalah sesungguhnya telah kami berikan hikmah. Hikmah ini bukan hanya ilmu umum, tapi juga ilmu-ilmu agama kepada Luqman, yaitu barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur kepada dirinya sendiri. Bersyukur kepada dirinya sendiri artinya apa? Perintah wajib bersyukur kepada Allah itu sama saja bersyukur kepada diri sendiri. Pahalanya itu akan kembali kepada kita sendiri. Jadi pahala kita bersyukur itu bukan hanya untuk Allah, tapi sejatinya adalah untuk diri kita sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, dan sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Andaipun seluruh makhluknya tidak bersyukur atau berterima kasih kepada Allah, sesungguhnya kekuasaan Allah itu tidak berkurang, kekayaan Allah tidak akan berkurang, dan Maha Terpujinya Allah juga tidak akan berkurang. Jadi bersyukur itu adalah kebutuhan dari diri kita sendiri, karena itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Maka daripada itu, paling tidak ada 3 bentuk wujud dari rasa bersyukur kita kepada Allah. Kenapa kita wajib bersyukur kepada Allah? Sesungguhnya orang-orang terdahulu yang tidak bersyukur atau kufur kepada Allah itu selalu mendapatkan akhir kemalangan, akhir yang tidak baik, akhir yang tragis, akhir yang tidak semua orang pasti menginginkannya. Dan kita tahu kaum-kaum sebelum umat Rasulullah SAW, mereka yang tidak bersyukur atau ingkar kepada Allah selalu mendapatkan azab yang sangat-sangat pedih. Maka dari itu, itulah kenapa kita wajib bersyukur, karena ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Wujud dari bersyukur yang pertama yaitu bilisan, dengan lisan senantiasa memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Bukan saja dengan lafal alhamdulillah,
lafal subhanallah, mengagumi kemahabesaran Allah, maha suci Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu adalah juga wujud syukur dari lisan. Makanya kalau sunnah kita setelah sholat fardu itu ada zikir, selain istighfar, selain sholawat juga ada zikir subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Setelah itu ditambah zikir sesuai dengan bilangan yang dikehendaki. Kalau yang maklum itu 160 atau 165 atau 100 kali zikir la ilaha illallah. Ini untuk melatih lisan kita agar senantiasa biasa bersyukur, biasa berterima kasih, biasa matur nuwun kepada Allah Subhanahu wa taala. Biasanya kalau tidak dilatih, saat kita mendapatkan nikmat itu lupa. Ini pentingnya dari wujud rasa bersyukur dengan lisan. Yang kedua adalah wujud rasa syukur dengan hati. Tapi kalau saya memaknainya bukan hanya dengan hati, tapi dengan pola pikir atau mindset. Bagaimana caranya? Yang pertama, harus hakul yakin bahwa segala sesuatu apa yang ada di dalam hidup kita, apa yang ada di sekitar kita, itu semuanya adalah pemberian dari Allah. Semuanya adalah milik Allah. Sehingga suatu waktu saat itu semua diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, hati kita itu enggak gerundul. Hati kita itu enggak dongkol, hati kita itu enggak terbebani. Jadi ikhlas begitu saja. Wong semuanya itu milik Allah, mau diambil Allah silakan saja. Maka hakikat dari bersyukur itu adalah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya milik Allah dan kembalinya akan kepada Allah, termasuk hidup kita. Jadi pola pikir yang harus ditata. Misalnya kita berniaga, alhamdulillah berhasil mendapatkan laba yang banyak. Biasanya kalau ditanya, wah perniagaan Anda sukses, apa kuncinya? Kerja keras, lembur, trik marketing yang bagus. Biasanya jawaban yang paling pertama keluar itu. Padahal seharusnya adalah alhamdulillah atas izin Allah, Allah memberikan kemudahan jalan bagi saya untuk menjalankan perniagaan saya. Kalau tidak dilatih demikian, biasanya orang tersebut cenderung takabur. Tidak, ini hasil perniagaan saya, hasil jerih payah saya sendiri, tidak ada hubungannya dengan kuasa Tuhan dan lain sebagainya. Nah, ini pola pikir dan juga tatanan hati yang harus kita tata, bahwa apa-apa yang ada di milik kita itu semuanya semata-mata adalah milik Allah, karunia dari Allah, kemudahan yang diberikan dari Allah, dan juga kelebihan yang diberikan juga dari Allah. Terus yang ketiga adalah wujud bersyukur dengan bil a'mal atau dengan perbuatan. Yang paling pokok dari wujud syukur melalui perbuatan adalah menjalankan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi segala larangannya. Ini yang paling pokok. Jadi bersyukur ini untuk mengatur diri kita selalu di dalam rel apa-apa yang sudah Allah perintahkan dan melindungi dari diri kita dari pagar-pagar atau batasan-batasan atau larangan-larangan yang sudah Allah berikan. Sebagai salah satu contoh tanggung jawab diri kita sebagai misalnya kepala keluarga, sebagai wujud dari syukur adalah memberikan nafkah yang baik kepada keluarga, baik kepada istri ataupun kepada anak-anak. Mencarikan rezeki yang halal, rezeki yang baik ya, bukan hanya banyak. Jadi kalau trennya sekarang di YouTube itu orang pada pamer kekayaan, orang pada pamer jabatan, orang pada pamer dengan sesuatu yang privilege-nya itu dihargai dengan materi. Punya rumah sekian miliar, punya rumah, punya mobil dengan harga sekian miliar, itu lagi ngetren sekarang di YouTube ataupun di TikTok ya. Tapi jarang sekali halal enggak itu. Kadar kehalalannya seperti apa? Kadar kebaikannya atau kethoyibannya seperti apa? Jadi yang harus jadi fokus adalah halal dan thayyibnya, bukan banyak atau sedikitnya.
Kita harus punya prinsip yang penting halal dan thayyib, insya Allah berkah. Karena sedikit belum tentu kurang, banyak belum tentu cukup. Itulah dunia. Jadi itu tanggung jawab kita sebagai kepala keluarga, sebagai salah satu contohnya. Tanggung jawab kita di muamalah sesama manusia, misalnya kita sebagai pedagang, wujud syukur kita adalah menjadi pedagang yang jujur, menjadi pedagang yang baik, tidak curang, tidak culas, tidak menipu, dan lain sebagainya. Kita yang mungkin menjabat di suatu jabatan ataupun sebagai ASN, bekerjalah dengan amanah. Itu adalah wujud dari syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi wujud dari syukur kepada Allah Subhanahu wa taala itu sangat banyak sekali, tidak terbilang jumlahnya. Jadi yang paling penting itu 3 hal ya. Syukur dengan lisan, senantiasa sering-seringkan lidah kita untuk berpikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kedua, menata hati dan pikiran bahwa tujuan hidup kita semata-mata juga untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa-apa yang ada di milik kita adalah pemberian dari Allah, dan jangan sampai menjadikan kita takabur ya, apalagi kufur, naudzubillahi min dzalik. Terus yang ketiga, mari kita perbanyak-banyak muamalah dengan ta'awanu 'alal birri wal taqwa ya. Dan jangan tolong-menolong di dalam perbuatan-perbuatan yang tercela. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Tentunya banyak kekhilafan di sana sini, mungkin pemahaman yang kurang pas dan sebagainya, itu semuanya adalah bentuk khilaf dari saya. Adapun itu ada kebaikan atau kemaslahatannya, semuanya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.